Sahabat Muslim rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Muslim rahimakumullah. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas dan mengulik sebuah kisah tentang seorang sahabat yang sangat gigih dalam mengabdi kepada agama dan kepada nabinya. Beliau adalah Zaid bin Thabit bin Dhahak al-Ansari yang merupakan sahabat dari kalangan kaum Ansar di kota Madinah. Pada awal hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berumur 11 tahun. Manakala baginda tiba di kota Madinah, mereka masuk Islam dan Rasulullah mendoakan keluarga mereka semoga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai manakala akan terjadinya perang Badar. Kala itu orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk ikut perang pada perang Badar tersebut. Tetapi di perang Badar tersebut Rasulullah melihatnya masih sangat muda umur dan badannya. Akhirnya Rasulullah dengan sangat lembut menolaknya untuk saat itu. Tidak cukup pada perang Badar, tibalah pada perang berikutnya, yakni perang Uhud. Tapi kali ini ia sudah mulai dewasa. Di saat ia sudah dewasa, sudah mulai remaja, maka ia pergi menemui Rasulullah bersama teman-teman remajanya. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kelompok pemuda tersebut dengan harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mau untuk tidak mengikuti perperangan tersebut. Akan tetapi majulah seorang pemuda bernama Rafi' bin Khadij. Ia memainkan tombak dan belati. Kemudian ia berkata kepada baginda Rasulullah sebagai suatu bentuk upaya sehingga Rasulullah tertarik untuk merekrutnya ikut dalam perang Uhud tersebut. Kemudian Rafi' berkata, "Ya Rasulullah, inni kama tara ajidur ramya fa'adzinli." Maka Rafi' bin Khalid berkata, "Ya Rasulullah, kau telah melihat sendiri kemampuanku seperti apa. Aku bisa memainkan tombak dan belati, maka izinkanlah aku untuk ikut dalam perang Uhud ini." Baginda Rasulullah SAW melihat kemampuan pemuda tersebut pun tertarik, dan akhirnya diizinkanlah salah satu sahabat mudanya tersebut. Kemudian maju kembali seorang pemuda bernama Samurah bin Jundub. Kemudian Samurah bin Jundub mulai menunjukkan aksinya, kemampuannya.
Tapi hebatnya dan terbilang pandainya, keluarga dari Samurah ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna Samurata yasra'u Rafi'an." Sesungguhnya Samurah ini lebih hebat dari si Rafi' yang tadi. Akhirnya Rasulullah SAW menerima kembali si Samurah bin Jundub untuk ikut dari perang Uhud. Nah, singkat cerita, sampailah pada sisa dari rombongan tersebut tersisa 6 orang pemuda, dan termasuklah di sana Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Melihat teman-temannya, di antara teman-temannya yang dipilih oleh baginda Rasul, mereka pun meminta dan melakukan berbagai macam hal supaya mereka diterima untuk menjadi anggota prajurit daripada perperangan Uhud itu nanti. Berbagai macam cara mereka lakukan, termasuklah dengan menunjukkan keahlian mereka, tidak mempan juga, menangis meratap mereka meminta kepada Rasul untuk ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolak mereka berdua, tetapi dengan sebuah janji. Dengan janji bahwa di perang yang akan datang kalian akan diikut sertakan. Sobat muslim rahimakumullah. Sepotong cerita sahabat Zaid bin Thabit ini harusnya menjadi motivasi untuk kita semua. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu meminta untuk berjihad, dan jihad taruhannya nyawa. Kali ini kita disuguhkan dengan sebuah jihad, tapi jihad tidak dengan melawan musuh yang nyata, tetapi jihad yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Peristiwa atau bulan suci Ramadan ini merupakan jihad melawan diri kita sendiri. Bagaimana bisahkah kita untuk menghadapi musuh yang akan kita hadapi ini. Sobat muslim rahimakumullah, memang puasa ini layaknya seperti ujian bagi kita semua. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah manakala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan semakin berat ujian ini, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Karena Rasulullah juga bersabda, "Afdalul a'mali ahmazuha." Sebaik-baiknya amal adalah yang paling berat kita lakukan. Bulan puasa ini mengajarkan kita untuk senantiasa menguatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala ibadah ini hanya kita dan Allah sahaja yang tahu. Sahabat muslim rahimakumullah, semoga kisah Zaid bin Thabit tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini tidaklah begitu berat dibandingkan dengan yang dilakukan dan dilalui oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Dan puasa ini insyaallah akan menjadi tarbiyah, pendidikan bagi kita untuk senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri walaupun di dalam keadaan di tengah orang ramai, kita tetap beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Marilah bersama-sama kita kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.